Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, mata kuliah PPKN. Di sini saya ingin memaparkan materi landasan hukum dan landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (PKN) adalah salah satu nama mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa di perguruan tinggi selain mata kuliah pendidikan agama dan budaya. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini sebelumnya bernama pendidikan kewirausahaan. Pada dasarnya, materi yang tersaji di dalamnya secara substansial merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian MPK yang menjadi bagian dari kurikulum inti yang berlaku secara nasional dan wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa pada perguruan tinggi, khususnya pada jenjang strata 1 dan diploma pada semua program studi. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43 Dikti/Kep 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah kepribadian di perguruan tinggi, dinyatakan bahwa substansi sajian materi pendidikan kewarganegaraan terdiri dari filsafat Pancasila, identitas nasional, politik dan strategi, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia dan the rule of law, hak dan kewajiban warga negara, geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan itu berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti/Kep 2006. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetisi sebagai berikut. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seluruhnya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, maka kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, selain itu berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Lanjut, landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Kegiatan pendidikan di Indonesia juga memiliki peraturan dasar dalam pelaksanaannya. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Adapun landasan hukum pelaksana mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 khusus pada alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Pertama, dalam pasal 18A disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan pendahuluan bela negara
wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah adalah ada dalam gerakan pramuka. Tahap lanjutannya pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk pendidikan kewiraan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 U 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dan Nomor 45 U 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43 Diktikab 2006 yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lanjut, landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Landasan historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktik masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini. Tidak terwujud begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan kesinambungan dari pendidikan pada masa lampau. Dalam kesinambungan tersebut, konsep dan praktik pendidikan masa lampau yang dipandang baik dan berguna akan tetap dipertahankan, sedangkan konsep dan praktik pendidikan yang dipandang tidak baik dan tidak berguna atau keliru akan diperbaiki atau dikembangkan sehingga berbeda dengan konsep dan praktik pendidikan masa lampau. Secara historis, PKN sering berganti-ganti nama atau istilah dapat dijabarkan sebagai berikut. Perkembangan civis di Amerika. Pelajaran civis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika, Theory of Americanization. Negara Amerika yang terdiri dari imigran yang memiliki latar belakang kultur bermacam-macam. Oleh karena itu mereka harus diamerikakan supaya warga negaranya memiliki persepsi yang sama tentang negara serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Amerika. Kedua, perkembangan civis di Indonesia yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA. Ketiga, kewarganegaraan 1957 membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Yang keempat, civis 1961 membahas tentang sejarah kebangkitan nasional UUD 1945. Pidato-pidato politik warganegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan 1968 yang berdasarkan kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila untuk di SD maupun menengah. Di SD terdiri dari pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga, sedangkan untuk SMA tanpa bahasa daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.